Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang terhormat Bapak Sarjono SAG dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Di sini saya Andre Gunawan dari kelas 23 K1 Universitas Bangka Belitung akan membawakan ceramah yang berjudul Vegetarianisme dalam Ajaran Buddha. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan merenungkan ajaran Buddha tentang vegetarianisme dan hubungannya dengan perjalanan spiritual. Dalam agama Buddha, terdapat beberapa prinsip etika makanan yang sering berkaitan dengan kebijakan dalam pemilihan makanan. Beberapa praktisi Buddha memilih diet vegetarian sebagai ekspresi dari nilai-nilai kesejahteraan makhluk hidup. Ahimsa atau tidak melukai dan kesadaran akan dampak pilihan makanan terhadap kehidupan lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan terhadap vegetarianisme dalam praktik Buddhisme dapat bervariasi di antara tradisi dan komunitas. Beberapa umat Buddha mengikuti diet vegetarian secara ketat, sementara yang lain mungkin memilih untuk mengurangi mengkonsumsi daging atau mematuhi prinsip keseimbangan dalam pemilihan makanan. Ajaran Buddha mengajarkan ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup. Banyak pengikut Buddha memilih pola makanan vegetarian sebagai manifestasi dari nilai-nilai ini untuk menghindari menyakiti hewan. Namun, penting juga untuk diingat kepada kita bahwa pilihan diet dapat bervariasi di antara penganut Buddha dan tidak semua praktisi Buddha adalah vegetarian. Satu pepatah Buddha yang berkaitan dengan vegetarianisme adalah all beings tremble before violence, all fear death, all love life. Pepatah ini menekankan pada kebijaksanaan dan kebijakan untuk menghormati kehidupan dan menghindari kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Dalam konteks vegetarianisme, hal ini dapat diartikan sebagai dorongan kepada kita untuk menghargai kehidupan dengan memilih gaya kehidupan yang tidak melibatkan membunuh hewan untuk dikonsumsi sehari-hari. Beberapa pencerahan yang harus kita lakukan untuk bervegetarian. Yang pertama adalah menghormati kehidupan. Ajaran Buddha menekankan menghormati kehidupan dan mempraktikkan ahimsa atau tidak berlaku kekerasan terhadap makhluk hidup. Yang kedua, prinsip metta atau kasih sayang. Vegetarisme mencerminkan prinsip metta atau kasih sayang yang melibatkan rasa hormat kita, kepedulian kita terhadap semua makhluk. Yang ketiga, etika konsumsi makanan. Menghindari daging dan mengadopsi pola makanan vegetarian mengurangi kontribusi terhadap penderitaan hewan dan menciptakan etika konsumsi makanan. Yang keempat, keterkaitan dengan jalan berunsur 8. Vegetarianisme mencerminkan komitmen pada etika, terutama prinsip tidak menyakiti makhluk hidup. Pilihan vegetarian dapat mencerminkan cara hidup yang sesuai dengan prinsip kehidupan yang benar. Yang kelima, meditasi dan kesehatan. Pola makan vegetarian dapat mendukung kesehatan fisik dan mental, dan juga menciptakan fondasi yang baik untuk praktis meditasi. Yang keenam, mengurangi penderitaan dan keterikatan. Kita memilih pola makan vegetarian sudah berkontribusi pada penderitaan hewan yang terkait dengan industri daging. Dengan tidak mengandalkan daging sebagai sumber nutrisi, kita dapat mengurangi keterkaitan dan keterikatan pada materi dan makanan yang kita konsumsi. Yang ketujuh, pemahaman mengenai siklus kehidupan. Pilihan vegetarian dapat mencerminkan pemahaman akan siklus kelahiran dan kematian atau samsara, di mana semua makhluk hidup berada dalam perjalanan evolusi yang biasa kita sebut reinkarnasi. Yang kedelapan, keseimbangan dengan alam. Dengan memilih pola makan vegetarian, kita berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kesembilan, konsep keterikatan pada kenikmatan sensori.
Seorang vegetarianisme mencerminkan kesadaran terhadap keinginan dan kenikmatan sensorik yang dapat menciptakan keterikatan. Poin yang ke-10, pemahaman terhadap dampak industri daging. Menghindari konsumsi daging dapat dipandang sebagai tindakan etis untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif industri daging. Poin yang ke-11, contoh pribadi dan pengaruh sosial. Pilihan vegetarianisme dapat menjadi contoh pribadi yang memberikan pengaruh positif pada lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Poin yang ke-12, pencapaian keseimbangan batin. Nah, dalam pencarian keseimbangan batin ini, pola makan vegetarian dapat menjadi aspek yang mendukung perkembangan spiritual. Kesimpulan yang dapat ditarik dari ceramah saya pada hari ini, dalam konteks ajaran Buddha, vegetarianisme bukan hanya tindakan eksternal, tetapi juga manifestasi dari pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan, etika, dan keseimbangan. Semoga melalui pilihan-pilihan ini, kita dapat memperkaya perjalanan spiritual kita dan memberikan kontribusi positif bagi dunia ini. Semoga penjelasan ini lebih lanjut menjelaskan pandangan muda terhadap vegetarianisme dalam kerangka ajaran dan praktik spiritual. Dan juga saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari ceramah saya ini dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja ceramah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.